Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali seperti biasa saya Rai Setiawati tentunya kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Harmoni Bali. Dan sore hari ini kita sudah memiliki topik dan seperti biasa setiap minggunya kita memiliki topik yang berbeda. Kali ini kita akan membahas terkait penanganan beser pada perempuan. Nah ini menarik sekali ya, terutama untuk perempuan. Nah seperti apa kira-kira penanganannya, pencegahannya seperti apa, pengobatannya juga seperti apa. Karena itu di studio kita sudah mengundang narasumber kita, sudah hadir Dr. Kadek Fajar Marta, M. Biomed SPOGK. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu Dr. Fajar. Om Swastiastu. Baik, bagaimana ya. kabarnya dok sore ini? Ya, semoga sehat ya. Baik, sehat. Selamat sore. Pemirsa Bali TV dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Iya, baik dokter. Nah sebelumnya selamat datang kembali lagi saya ucapkan untuk Dr. Fajar di studio Bali TV. Nah dok, ini kan topik kita sore hari ini terkait penanganan beser pada perempuan ya. Betul sekali. Nah jadi boleh dibilang nih sebenarnya kalau kita mendengar orang yang sering kencing gitu, punya teman atau kenalan gini, aduh kok kamu kencing terus sih, aduh beser nih, jangan-jangan kamu betul, nih. betul Nah sekali. ini kan kayaknya udah seperti kayak bercandaan gitu ya dok ya di masyarakat ya. Nah ternyata ini sekarang penting banget buat kita bahas ya dok ya. Nah ini mengapa kita penting bahas ini dok? Padahal biasanya di masyarakat kita anggap ini seperti lelucon dok. Silakan dok. Iya, karena kita ketahui bahwa saat ini itu semakin banyak perempuan-perempuan yang usianya tua atau di atas 40 tahun itu mengalami keluhan dalam berkemih. Nah, cuman mereka enggan dalam melakukan penanganan karena mereka menganggap hal ini adalah suatu hal yang wajar akibat proses penuaan. Walaupun mereka mencari pengobatan pun terkadang tidak mendapatkan penanganan yang baik karena dari beberapa tenaga kesehatan pun, dari dokter pun mengatakan bahwa ini adalah suatu proses penuaan. Nah jadinya mereka tidak mendapatkan penanganan yang baik gitu. Bahkan sekarang di era ini sudah semakin banyak perempuan yang lebih muda usianya terserang gangguan seperti ini. Gangguan berkemih istilahnya, cuman istilah umum di masyarakat adalah beser. Cuman untuk di bahasa medis adalah gangguan berkemih. Gitu. Baik, nah jadi seperti yang kita sampaikan tadi kalau semisal kita sering buang air kecil ya dok ya, yang biasanya di masyarakat akrab dipanggil beser, sebenarnya berarti di istilah medis itu disebut gangguan berkemih ya dok? Gangguan berkemih, atau bahasa medisnya lagi inkontinensia urin namanya, inkontinensia urin pada perempuan. Bukan hanya pada perempuan, pada laki-laki pun juga bisa terjadi gangguan seperti ini. Baik, nah ini dok kalau untuk dari jenis gangguan berkemih ini apa saja biasanya dok? Ya, gangguan berkemih ini sebenarnya yang paling banyak diderita adalah ada dua tipe. Apa saja, tipe dok? yang pertama adalah tipe tekanan, jadi kencingnya ini terjadi akibat adanya tekanan dari perut, misalkan pada saat batuk, pada saat bersin, pada saat menunduk, pada saat mengedan, itu dia akan ada keluar kencing gitu. Nah, itu sering diderita pada pasien-pasien yang biasanya mengalami atau pernah melakukan persalinan secara normal atau pervaginam. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe desakan. Tipe desakan ini cenderung perempuan itu memiliki rasa yang ingin kencing terus ya. Kalau pada orang normal itu satu hari itu mereka berkemih 8 kali sehari. Nah ini bisa lebih dari 8 kali, bahkan bisa sampai 20 kali. Nah, cepat sekali dia kepingin kencing. Baru terisi kandung kemihnya sedikit, udah kepingin kencing. Terisi sedikit, kepingin kencing. Gitu. Wah, nah ini ternyata yang masyarakat harus paham ya dok ya. Betul, karena biasanya sejauh ini dok, bahkan saya pun juga biasanya sering kalau misalnya mendengar ataupun melihat teman yang sering kencing, kita selalu menyebutnya wah ini beser, ini beser. Nah itu dianggap sebagai suatu lelucon. Dan ini belum kita analisis lebih jauh ya dok ya. Nah berarti kalau semisal ini permasalahannya seperti ini dok, orang ini tidak terlalu banyak sebenarnya mengkonsumsi air putih ataupun cairan, tetapi ingin kencing terus, berarti harus waspada ya dok? Iya betul, kan secara normal, jadi secara umum inkontinensia urin atau gangguan berkemih itu adalah ketidakmampuan dari seseorang mengontrol pengeluaran kencingnya yang akan berdampak kepada kehidupan sehari-hari. Nah tentu kan bisa bayangkan dampaknya itu bagaimana seorang perempuan baunya amis gitu ya, tentu akan dijauhi oleh lingkungannya, bahkan sama suaminya sendiri mungkin akan dijauhi juga. Bahkan tidak jarang ada pasangan atau rumah tangga yang sudah berjalan lama itu berpisah hanya gara-gara gangguan berkemih ini gitu. Jadi tidak selalu
karena banyak minum saja. Ada banyak faktor. Walaupun sedikit minum, tetapi ada masalah. Nanti akan kita kupas lagi apa itu tipe tekanan atau itu tipe desakan. Itu yang harus kita lakukan perbaikan. Iya, untuk baik. kita lakukan penanganan. Iya baik dok, nah nanti kita akan bahas lagi ya dok ya untuk lebih detailnya lagi yang seperti dokter sampaikan itu ada 2 tipenya ya dok ya. Baik, nah dan pemirsa Bali TV bagi Anda juga yang ingin mengetahui lebih lengkap lagi seputar topik kita sore hari ini yaitu mengenai topik penanganan beser pada perempuan. Nah ini kita tekankan pada perempuan ya dok ya, meskipun semuanya harus paham, harus tahu ya dok ya. Ya baik, nanti kita akan lanjutkan untuk di segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami. Ya baik, terima kasih pemirsa Anda Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali dan kita masih bersama Dr. Fajar. Kita masih membahas terkait penanganan beser pada perempuan. Di segmen awal kita sudah bahas tadi ya mengenai apa saja untuk dari tipenya, kemudian ini dari beser ini sebenarnya disebut juga dengan gangguan berkemih kalau di dunia medis. Nah kita lanjutkan kembali ke Dr. Fajar. Dok, tadi dokter sempat membagi ya dok ya kalau untuk dari gangguan berkemih ini atau yang akrab di masyarakat disebut dengan beser ya dok ya, itu ada 2, yaitu ada tipe tekanan dan tipe desakan. Betul ya. sekali, Oke, kita bahas yang pertama dulu ya dok ya, tipe tekanan dok. Nah ini mengapa disebut tipe tekanan, apa saja penyebabnya dan sebagainya nih dok, silakan dokter. Tipe tekanan ini atau dalam bahasa medisnya juga itu namanya stress incontinentia urin. Itu artinya ada pengeluaran kencing pada perempuan yang tidak dapat dikontrol akibat adanya suatu tekanan dari daerah perut. Ya, daerah perut ini biasanya pada pasien-pasien saat bersin, saat batuk, saat menunduk, saat mengangkat barang-barang berat, itu sering sekali terjadi pengeluaran kencing yang mereka tidak dapat mengontrol. Memang tidak banyak pengeluarannya, tapi cerit gitu sekali. Nah itulah jadi sering sekali terjadi pada ibu-ibu yang sudah berumur gitu, berumurnya. Penyebabnya adalah kelemahan atau kerusakan pada daerah pintu. Kalau kita bayangkan suatu kandung kencing itu ada yang tempat untuk menampung kencingnya, itu namanya kandung kemih. Kemudian ada saluran pembuangan kencingnya tersebut namanya uretra atau kita bilang secara lugasnya adalah pintu dari kandung kencing itu. Nah itu yang rusak pintu itu. Bisa akibat jaringan yang penyokong pintu itu yang rusak atau memang pintunya sendiri yang rusak. Nah jaringan penyokong ini rusak biasanya akibat persalinan. Nah itu biasanya yang paling sering persalinan secara normal. Kita bayangkan bayi itu lahir dari vagina, apalagi persalinannya berlangsung lama, nah tentu akan merusak daerah pintu dari vagina, pintu dari kandung kemih tersebut atau uretra tersebut. Dan satu lagi adalah memang pintunya yang rusak. Misalkan pada pasien-pasien ada riwayat trauma atau terjatuh di mana pas kena daerah pintunya itu ya sehingga rusaknya permanen, tidak bisa diobati gitu. Iya baik. Nah dok, berarti kalau di sini kita perhatikan ya dok ya, itu rata-rata perempuan yang dokter katakan tadi itu sudah berumur dan biasanya juga yang baru melahirkan ya. Kalau misalnya yang belum melahirkan itu bagaimana dok kalau mengalami hal ini juga dok? Biasanya faktor apa itu dok? Kejadian yang seperti ini cenderung multifaktorial, banyak sekali. Memang sebagian besar penyebabnya adalah persalinan. Tetapi pada pasien-pasien yang memiliki kebiasaan mengedan dalam buang air besar, memiliki penyakit kronis. Nah, penyakit kronis itu misalkan batuk lama gitu, atau penyakit paru-paru itu cenderung karena prosesnya berjalan setiap hari. Nah, tentu akan menimbulkan kelemahan daerah itu. Kemudian yang kedua adalah pada pasien-pasien yang gemuk. Nah, pasien gemuk itu tekanan atau daerah bawah itu daerah dasar panggul itu akan menyangga beban, tentu akan lebih berat dia sehingga lebih mudah untuk lemah daerah di sana. Sehingga apabila kita ada tekanan yang tinggi di daerah perut itu tentu akan meningkatkan pengeluaran urin yang tidak terkontrol. Nah dok, ini kan ketika kita yang kalau prosesnya itu melahirkan normal, banyak yang mengalami hal seperti itu, tapi ada juga yang tidak dok. Ini sekarang bagaimana caranya untuk meminimalisir supaya bagi perempuan yang melahirkan normal tidak mengalami hal seperti ini beser dok? Jadi pada saat persalinan normal itu sering terjadi kerusakan dari otot
dasar panggul atau otot vagina. Nah, kerusakan itu memang baru mengalami recovery atau perbaikan itu maksimal dalam waktu 3 bulan. Iya. Perbaikan ini bisa sempurna atau kembali dia ke kekuatan awal, atau bisa juga tidak sempurna. Nah, yang kita takutkan ini kan apabila perbaikan atau recovery-nya itu terjadi tidak sempurna, itu yang kita takutkan. Iya. Sedini mungkin kita melakukan senam, itu senam Kegel namanya. Baik. Senam Kegel, jadi itu adalah suatu senam untuk penguatan otot dasar panggul. Yang namanya otot itu semakin sering dilatih ya tentu akan semakin bagus, semakin kuat dia gitu. Nah, mungkin itu satu-satunya, dan hilangkan faktor risiko lain, misalkan Apa itu, Dok, gemuk resiko gitu lain? misalkan. Iya. Nah, kegemukan itu kadang-kadang ibu-ibu selesai melahirkan itu ya makannya tidak terkontrol sehingga nafsu makan yang gemuk tinggi, ya, iya. kemudian mengangkat barang-barang berat. Nah, cuman kan memang pada anak-anak usia kadang-kadang masih usia 2 tahun masih juga suka gendong. Nah, itulah sering lebih rentan untuk terkena gangguan dalam berkemih seperti itu. Ya. Iya, baik. Nah, untuk pengobatannya nanti seperti apa, Dok? Ya, pengobatannya ini tergantung dari berat ringannya. Untuk kita tahu berat atau ringannya itu, kita harus melihat apakah keluarnya kencing ini pada aktivitas ringan apa aktivitas sedang. Iya. Apabila perempuan itu dalam melakukan aktivitas ringan saja sudah keluar kencing, misalkan batuk ringan saja sudah keluar kencing, atau bersin saja sudah keluar kencing, itu artinya bahwa keluhannya sudah berat. Nah, untuk yang keluhan berat itu memang sebaiknya adalah dilakukan operasi, karena sampai saat ini belum ada obat yang untuk memperbaiki kekuatan dari dasar panggul. Iya. Nah, memang seperti saya katakan tadi kan, kalau memang otot itu memang dilatih, terapinya adalah memang iya. harus dilatih. Kalau memang sudah berat sekali harus jawabannya adalah operatif. Tetapi kalau dia masih ringan, apabila kita melakukan kegiatan sehari-hari tidak sering keluar, dan itu seandainya kencing itu keluar pada aktivitas yang berat, nah itu baru itu namanya gejala ringan. Nah, itu masih bisa kita lakukan senam Kegel gitu Kegel. ya, betul. Dok, kalau intensitas ingin kencingnya ini cukup sering, semisal sejam sekali, 2 jam sekali, tapi masih memiliki kemampuan untuk menahan, ini apakah termasuk kategori ringan atau sudah berat, Dok? Nah, kalau ini berbeda dengan yang tipe tekanan. Nah, nanti akan kita bahas hal ini pada tipe desakan. Kalau tipe desakan itu memang seorang perempuan itu memiliki rasa yang kuat sekali ingin berkemih. Baru kandung kencingnya terisi sedikit sudah ingin kencing. Berbeda dengan yang tipe tekanan ini. Betul-betul dia akibat tekanan dari perut. Kalau tidak ada tekanan, ya dia tidak akan kencing. Tidak akan kencing. Tidak akan keluar kencing. Tetapi kalau ada tekanan sedikit saja, dia akan keluar. Kalau bahasa awamnya itu mungkin kicipirit namanya, kicipirit kencing gitu ya. Baik, jadi sedikit-sedikit pengen kencing ya, Dok ya. Ya. Iya. Nah, Dok, kita lanjutkan kembali tadi yang mengenai pengobatannya itu harus dioperasi. Dan nanti semisal kalau sudah dioperasi, apakah ada kemungkinan kambuh lagi atau memang sudah selesai, sudah finish kalau sudah dioperasi, Dok? Untuk teknik operasi sendiri itu ada beraneka ragam. Memang yang hampir mendekati 100% itu adalah dengan melakukan pemasangan sling. Jadi ada memang sling yang memang diciptakan khusus untuk pasien-pasien seperti ini. Nah, itu apabila kita melakukan pemasangan sling, hampir tidak pernah terjadi kekambuhan. Baik. Ya, pada pasien yang sudah pernah saya lakukan operasi itu sampai hari ini itu sudah kurang lebih sekitar 8 tahunan itu masih belum ada keluhan lagi. Tapi apabila teknik operasinya tidak menggunakan sling, nah itu bisa kambuh. Ya, karena kita hanya melakukan penguatan atau operasi penguatan dari daerah dinding atas dari vagina. Tentu apabila pasien itu gemuk lagi, kemudian melahirkan lagi gitu misalkan, ya tentu akan berisiko sekali untuk terjadinya keluhan yang sama. Baik, jadi walaupun sudah dioperasi nanti tetap harus dipantau ya, Dok, Tetap, ya bagaimana betul. untuk mengecek apakah ini masih normal atau tidak, Betul, ya, Dok, betul ya. sekali. Nah, berarti kalau normalnya itu sebaiknya kita hanya kurang lebih 8 kali saja sudah cukup ya, Dok, ya, untuk melakukan pembuangan air kecil ini. Betul. Ya. Kencing yang normal itu adalah frekuensinya 8 kali sehari. Jadi sebenarnya setiap 3 jam itu kita berkemih 8 kali sehari. Bangun malam itu kencing malam adalah 1 kali sehari. Jadi apabila lebih dari 1 kali itu namanya sudah dikategorikan tidak normal. Kemudian sekali berkemih itu minimal
jumlah kencingnya itu adalah 150 cc. 150 Nah, jadi kalau cc. pada pasien yang dengan tipe desakan yang nanti akan kita bahas, itu biasanya kencingnya sedikit. Iya. Ya baru terisi kandung kencingnya sedikit, 50 Sudah cc sudah kepingin kencing, kencing iya. lagi. Nah, itu yang salah. Gitu. Baik. Ya. Nah dok, berpengaruh tidak dok kalau kita untuk mengecek dari kesehatan seseorang berkemih itu dari warna urin juga dok? Kalau warna urin tidak. Tidak ya dok Warna ya? urin tidak, sebab warna urin itu kan dipengaruhi dari seberapa banyak cairan yang kita minum. Apabila kita minumnya sedikit, tentu cairannya warnanya akan lebih berwarna kuning dibandingkan kalau kita lebih banyak Lebih minum. banyak. Ya. Iya. Baik. Nah dok, itu tadi terkait dari yang tipe tekanan ya dok ya. Betul, Nah sekarang kita lanjutkan untuk yang tipe desakan ini sendiri dok. Sama ini berarti ya dok ya. Iya. Untuk tipe desakan ini diawali sebenarnya seperti apa ini penyebabnya dok? Iya. Tipe desakan atau yang bahasa medisnya itu adalah overactive bladder namanya itu. Overactive bladder itu suatu kumpulan gejala yang terdiri dari sering kencing. Sering kencing itu lebih dari 8 kali sehari, bahkan sampai 20 kali. Banyak. Kemudian disertai dengan kencing malam. Kencing malam itu lebih dari 1 kali. Nah, kemudian boleh disertai atau tidak dengan mengompol. Kadang-kadang ada rasa ingin yang mengompol, kuat, ya. tetapi belum sempat sampai di kamar mandi atau di toilet sudah keluar kencingnya. Nah, itu namanya mengompol atau urge incontinence namanya itu. Nah, itu tanpa adanya infeksi. Nah, karena kan kalau kita mengalami infeksi kandung kemih juga keluhannya sama, sering kencing. Nah, atau orang Bali bilang anyang-anyangan gitu ya. Oh, itu juga termasuk ya dok ya? Bukan, itu harus kita singkirkan dulu. Nah, apabila kita memiliki keluhan seperti itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah cek dulu kencingnya. Kita pastikan bahwa ini infeksi atau tidak. Iya. Apabila setelah dilakukan cek kencing ternyata tidak ada infeksi, nah berarti kita curigai ini adalah akibat terlalu aktif kandung kemihnya sehingga lebih sering berkemih. Nah dok, untuk dari penanganannya sendiri seperti apa ini dok kalau untuk yang dari tipe desakan ini? Iya, kalau tipe desakan ini sebagian besar penyebabnya adalah karena ada gangguan saraf yang mengontrol perkemihan. Secara simpel kita jelaskan bahwa perkemihan itu terbagi menjadi 2, yaitu fase pengisian dan fase berkemih. Nah, yang menjadi gangguan dari tipe desakan ini adalah fase berkemihnya. Iya. Harusnya kita mengalami atau ada rasa ingin kencing pertama kali itu apabila kandung kencing sudah terisi 150 cc. Nah, tapi pada pasien-pasien dengan tipe desakan ini, begitu sudah terisi 50 cc bahkan 10 cc pun kandung kemihnya itu sudah aktif. Nah, itu jadi saraf yang mengontrol ini yang terganggu, berbeda dengan tipe tekanan tadi. Iya. Kalau tekanan tadi mungkin lebih ke arah anatomi dari kandung kencing, dari pintu kandung kencing. Tetapi kalau tipe desakan ini lebih ke arah saraf yang mengontrol proses berkemih sendiri. Memang penyebabnya memang tidak diketahui. Kalau kita baca di literatur itu tidak diketahui penyebabnya, idiopatik dia tidak diketahui. Memang tiba-tiba aja muncul sendiri. Ya, gitu. Ya. Nah dok, boleh tidak disamakan kalau untuk dari tipe desakan ini disamakan dengan kebiasaan sewaktu hamil yang kita terus-menerus ingin buang air kecil, ingin berkemih terus, akhirnya menjadi kebiasaan dan terbiasa. Bisa tidak dok? Kalau tipe pada yang berkemih itu lebih ke arah tipe tekanan. Ya, karena kan daerah di perut itu kan berat. Nah, jadi tekanannya tentu akan lebih tinggi dia. Nah, dan tentu kan pada saat orang hamil itu daerah dasar panggul kita itu kan menjadi lebih lemah karena dia selama 9 bulan itu menyangga kehamilan itu sendiri gitu. Dan juga ada faktor kepala bayi yang memang di usia 9 bulan kepala bayi itu sudah mulai turun. Nah, sehingga akan merangsang terjadinya sering kencing gitu. Nah, kalau tadi di yang inkontinensia itu kita yang tipe tekanan itu kan untuk pengobatannya itu melalui operasi ya dok ya. Nah, kalau untuk dari tipe desakan ini sama juga kah dok untuk dari operasi atau seperti apa biasanya untuk pengobatannya? Kalau tipe desakan ini yang pertama adalah kita lakukan adalah modifikasi gaya hidup ya. Modifikasi atau perbaikan asupan cairan. Misalkan kurangi minum kopi, kurangi teh karena kopi dan teh itu merupakan minuman yang merangsang kandung kemih untuk lebih
aktif dalam berkemih. Nah, kemudian yang kedua mungkin cari pencetusnya, misalkan ada pasien yang lebih sensitif pada suhu ruangan yang dingin gitu, misalkan kalau pada dingin dia akan jadi lebih sering kencing gitu. Nah, kemudian hindari stres pada pasien-pasien yang mungkin sering dalam situasi kerjanya dia itu penuh dengan stres, atau contoh simpelnya pada murid-murid yang memang sedang melakukan ujian gitu, di mana mereka sedang stres, itu tentu akan lebih sering dia jadinya berkemih gitu. Iya, biasanya kalau menghadapi Iya. ujian seperti itu banyak sekali ya dok ya, Betul. siswa-siswa pasti izin ke belakang dulu ya dok ya. Betul sekali. Iya ini benar sekali dok. Nah jadi untuk di tipe desakan ini boleh dikatakan kalau misalnya kita berada dalam psikologis yang kayak grogi, Ya, betul. stres, itu juga mempengaruhi ya dok ya untuk tipe desakan ini ya dok ya. Baik dok, untuk selengkapnya nanti kita bahas di segmen ketiga ya dok ya, bagaimana untuk pencegahan dan penanganannya nanti. Dan pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami dan kita sudah memasuki di segmen ketiga untuk sore hari ini ya. Oke dokter, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dok. Nah ini tadi terkait yang untuk yang tipe desakan ya dok ya. Betul. Nah ini kalau untuk tipe desakan apakah bisa sembuh dengan obat dok? Ya, kalau dengan tipe desakan itu memang terapinya adalah dengan obat ya. Obat ini akan kita berikan itu selama 3 bulan. Karena pengobatan tipe desakan ini tidak bisa cepat hilang, karena kan saraf itu perlu waktu untuk perbaikan fungsinya dia. Nah sekarang makanya apabila dikonsumsi secara teratur selama 3 bulan, maka keluhan-keluhan itu akan hilang. Sering pada pasien itu belum 3 bulan karena keluhannya sudah merasa baikan, ya, mungkin dalam 2 minggu sudah merasa baikan, akhirnya stop mereka. Nah sehingga tidak maksimal penanganan, biasanya cenderung kambuh lagi gitu, kambuh lagi. Nah, kalau seperti itu dok, misalnya nih, memang kan untuk rentan waktunya itu 3 bulan dan ini dikonsumsi setiap hari berarti dok ya? Setiap hari. Setiap hari. Nah, mungkin ada perasaan jenuh dan bosan ya dok untuk mengkonsumsi obat ini setiap hari. Nah, tapi kalau di satu pihak nih dok, ini kita sudah konsumsi obatnya selama mengikuti petunjuk dari resep dokter selama kurang lebih 3 bulan. Nah, kemudian sudah sembuh dalam waktu beberapa bulan, dan ini apakah berpotensi kembali lagi untuk kumat dok? Iya. Pada pengobatan itu dibagi menjadi 2 nantinya. Ada yang dia memang sembuh sempurna, ada yang dia memang recurrent, jadi bisa berulang, bahkan memang betul-betul perlu terapi obat seumur hidup. Ada. Nah, tapi sebagian besar itu akan sembuh dalam waktu 3 bulan. 3 bulan hampir 90% keluhan itu akan hilang dalam waktu 3 bulan. Tetapi bisa kambuh lagi, Nah itu juga penyebab kambuhnya juga masih belum diketahui, memang tiba-tiba kambuh aja lagi, mungkin usianya yang lebih tua, mungkin pada saat usia pasien itu lebih tua mungkin bisa kambuh lagi gitu ya. Iya baik, nah jadi kalaupun sudah ada pengobatannya untuk minum obat, ini berarti untuk dari kita sendiri kembali lagi untuk kontrol ya dok ya. Iya, seperti yang dokter sampaikan tadi, untuk kurangi kafein ya. Ya kafein, kopi. Baik, gitu. nah tapi rata-rata itu biasanya untuk minum mengkonsumsi kafein itu kan rata-rata banyak orang yang sehari 2-3 kali, itu berarti nggak bagus ya dok ya? Ya sebenarnya kan relatif sekali ya, ada yang orang minum kopi 4 kali 5 kali juga tidak apa gitu ya. Ada yang minum sekali juga sensitif kandung kemihnya itu ya. Ya, relatif sekali. Tidak ada batasan berapa, cuman kurangi, karena memang minuman-minuman kopi, teh seperti itu akan merangsang kandung kemih itu untuk berkemih lebih sering. Ya. Iya baik. Nah untuk ini dok, kalau boleh kita sampaikan, ini mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Bali TV nih ya dok ya. Nah ini kalau misalnya nih sering kencing di malam hari ya dok ya, sering kencing di malam hari dengan rentan waktu sejam sekali, 2 jam sekali, 3 jam sekali, ini bagaimana tanggapan dokter? Iya, ini sering sekali terjadi ya, sering sekali. Mereka lebih kadang-kadang tidak dapat tidur sejam 2 jam bangun lagi. Masih rasa ngantuk udah kebangun kencing. Iya betul, itu istilah medisnya adalah nokturia. Kencing lebih dari 1 kali selama tidur. Nah itu sebenarnya bisa diterapi dengan pola minumnya diatur sebelum tidur. Jadi pasien itu sebaiknya itu minum 2 jam terakhir sebelum tidur. Misalkan pasien itu
tidurnya jam 10, Iya. jadi jam 8 itu terakhir minum. Nah, dan sebelum tidur itu berkemih. Baik. Nah, berkemih. Nah, Iya. jangan lagi sebelum tidur itu minum, jangan. Pasti akan. Nah, ditambah lagi apabila dengan biasanya dengan modifikasi minum ini sudah jauh berkurang. Nah, tapi apabila masih dibantu dengan obat, harus Iya. dibantu dengan obat itu. Baik. Iya. Nah, Dok, ini ada tidak Dok permasalahannya kalau yang mengalami seperti ini, apakah sudah pasti dikatakan ini bermasalah dan mungkin nggak Dok ini karena dia faktor stres atau seperti apa biasanya Dok? Ya. Atau memang gangguan dari dalam tubuh atau apa Iya, sebenarnya Dok? kalau sudah kan seperti tadi definisi atau pengertian dari tipe desakan adalah sering kencing, tidur lebih dari 1 kali berkemih, nah tanpa adanya infeksi. Apabila sudah lebih dari 1 kali dan itu berlangsung terus-menerus, itu tentu sudah ya namanya suatu gangguan, suatu gangguan dalam berkemih itu sudah namanya. Iya, Tuh. baik. Nah Dok, ada juga nih yang bertanya seperti ini Dok. Nah kalau ini dia nih kencing ya Dok ya, untuk frekuensi kencingnya kalau di rumah ataupun hari libur itu bisa wajar, bisa normal 8 kali. Tapi kenapa kalau misalnya di tempat kerja ataupun mungkin mengikuti ujian bisa lebih dari 10 kali bahkan mungkin 20 kali. Nah ini seperti apa nih Dok? Iya. Tanggapan dokter? Ya itu kan dipengaruhi oleh faktor stres. Makanya untuk mendiagnosis secara pasti apakah orang ini memiliki gangguan berkemih tipe desakan, itu sebenarnya kita berikan bawa pulang itu adalah daftar harian berkemih atau bladder diary. Iya. Nah kita berikan selama untuk 3 hari, 2 hari di hari kerja, 1 hari di hari libur. Nah jadi nanti itu merupakan suatu catatan kencingnya dia. Jam berapapun dia kencing itu harus dicatat berapa banyaknya dan apa yang diminum, jam berapa jumlah minum juga dicatat. Nah nanti di sana kita lihat kecenderungannya. Sering kali bladder diare itu akan terasa lebih banyak terlihat frekuensi berkemihnya pada hari kerja. Pada hari libur, pada hari Minggu mereka bersama keluarga itu ya bersantai dia frekuensi kencingnya itu jarang. Tapi begitu hari kerja, nah itu banyak sekali lebih dalam malah setiap jam dia berkemih itu. Nah itu faktor stres. Nah cuman kan sulit kita untuk mengurangi faktor stres itu karena kita bekerja. Nah obatlah salah satu penanganannya. Iya betul itu Dok. Nah kalau ini Dok biasanya bagi pemirsa Bali TV ada yang baru nih menyaksikan untuk di tayangan kita ini ya Dok ya di segmen ketiga. Nah mungkin ada yang belum paham Dok kalau terkait dari yang tipe kencing ini seperti yang dokter sampaikan tadi ada yang tekanan dan ada juga yang desakan Dok. Nah kalau yang tekanan wajib dioperasi ya Dok ya untuk tipe pengobatannya. tekanan sebagian besar harus akhirnya adalah operatif yang lebih memberikan hasil ya dibandingkan dengan obat, malah belum ada obatnya ya lebih ke arah operatif. Mungkin untuk senam Kegel itu bisa membantu untuk yang keluhan ringan, tetapi apabila sudah berat nah itu sebaiknya adalah operasi. Iya baik, berbeda dengan untuk yang tipe desakan ini bisa dengan obat saja ya Dok ya tanpa harus operasi ya dan ini hanya cukup untuk mengendalikan mungkin makanan-makanan dan minuman harus lebih selektif Dok. Tapi pada beberapa pasien yang memang keluhannya membandel, jadi ada yang namanya penanganan yang lain yaitu misalkan dengan melakukan botok. Kita suntikkan botok pada kandung kemihnya, tapi ini jarang sekali kita sampai ke tahap ini ya. Biasanya dengan obat aja udah keluhannya udah selesai. Tapi apabila tidak, nah itu bisa kita lakukan botok dan perangsangan saraf di daerah tulang belakang. Gitu. Nah itu. Baik, nah pengalaman dokter selama ini untuk menangani pasien yang bermasalah dengan Beser ini Dok, ini apakah lebih banyak dari rentan usia muda atau yang lebih tua atau memang yang perempuan yang baru habis melahirkan? Seperti apa biasanya lebih sering Dok? Iya tergantung tipenya ya. Kalau tipe tekanan biasanya pada usia yang lebih tua. Karena kan kerusakan atau kelemahan dari pintu atau jaringan penunjang pintu itu kan akan menjadi lemah seiring dengan peningkatan usia. Berbeda kalau dengan tipe desakan ini. Tipe desakan ini memang pada usia muda pun, pada usia muda karena Tetap setiap bisa. tetap bisa. Kan pekerja-pekerja muda itu kan kadang-kadang stresnya tinggi, kerja, ngurus keluarga juga kan, otomatis stresnya tinggi dan keluhan berkemih ini tentu akan lebih
sering juga diderita Iya. pada pasangan usia muda gitu. Iya, baik. Nah, kalau untuk sejauh ini Dok, biasanya usia yang paling termuda yang berkonsultasi dengan dokter ini usia berapa yang memiliki permasalahan dengan Iya. BSR ini Dok? Saya pernah bertemu pasien itu usianya masih SMP ya, Masih SMP. Keluhannya Ya, apa SMP. berarti Dok? Ya dia sering kencing, sering kencing setelah saya gali lebih dalam, setelah saya melakukan anamnesis lebih dalam, itu keluhannya lebih ke arah cemas, cemas yang kecemasan. dipupuk, Iya. cemas dipupuk. Jadi dari awal cemas selalu ada rasa ketakutan ya setiap sekolah itu misalkan Baik. mungkin takut, mungkin lingkungannya, mungkin atau pelajarannya. Nah itu dia sering kencing. Iya. Saat konsultasi sama saya itu malah bisa berkemih itu setiap 5-10 menit bisa kencing lagi gitu. Baik, wah ini malah lebih cepat sekali ya Cepat Dok sekali, ya iya, untuk cepat untuk sekali. dalam jangka Betul. waktu 5 atau 10 menit, apalagi Iya. kita masih anak sekolah kalau Iya. izin di jam-jam segitu kan kayaknya ini ya Dok ya seperti berbohong ya Dok ya, padahal Iya, untuk betul dari sekali. segi medis itu memang ada kelainan Ada ya Dok ya. kelainan, ada kelainan. Baik, Iya. untuk mengatasinya berarti bagaimana dokter untuk mengkonsultasikannya? Ya kita waktu itu bekerja sama dengan bagian psikiatri ya untuk menghilangkan cemasnya dia. Cemasnya dia kita hilangkan dulu, kemudian kita lakukan pemberian dosis kecil. Dosis kecil dari, karena kan masih SMP ya, Iya. masih SMP, jadi kita lakukan pemberian dosis kecil terapi, obat. Tapi sekarang udah baik kok, udah sembuh lagi. Baik, dia. dan Ya, akhirnya sudah kembali Sudah baik, normal ya sudah Dok baik, ya. Wah ini boleh dijadikan juga pelajaran ya Iya, Dok ya. betul. Nah ini kan kalau misalnya kita lihat memang wajar sekali dan sering sekali kita temukan, malah waktu kita mungkin zaman sekolah Dok ya, kalau kita melihat teman sekelas kalau yang tidak iya, sesuai dengan betul. pelajaran gitu, yang kayak kita takut, kita udah stres, cemas. Apalagi gurunya galak. Iya, zaman gurunya dulu. galak ya. Boleh disamakan nggak juga dong dokter dengan yang kalau yang kita sering kencing dengan yang biasanya permasalahan sakit perut itu biasanya Dok, faktor stresnya. Iya, hampir mirip. Hampir mirip ya, Dok, ya? Berarti hampir sama, mirip Dok, ya? Tipe apa itu namanya tipe desakan ya, ada rasa ingin berkemih gitu dia Iya. yang sering gitu Atau pada keringat perempuan. dingin Iya, betul tiba-tiba sekali. Ya, banyak betul ada sekali. keringat ya Dok ya. Iya, betul. Iya baik, dan ini memang menarik sekali tentu kalau untuk di masyarakat kita harus lebih memahami ya Dok ya, karena Iya. biasanya untuk kita melihat mungkin rekan kerja, teman, keluarga atau mungkin diri sendiri, Iya. kita biasanya menganggap wah kenapa aku kencing terus, nggak minum banyak, kencing terus, kita malah mengabaikan. Padahal ini salah satu sinyal dari kesehatan ya Betul, Dok ya. betul sekali. Baik. Dan bagaimana lagi cara kita untuk mengantisipasi hal ini Dok supaya nanti jangan sampai berkelanjutan hal-hal yang tidak diinginkan? Ya paling yang seperti tadi saya jelaskan aja ya. Jadi kan memang kita tahu penyebabnya apa, kemudian terapinya juga ya hilangkan penyebab itu. Ya, terutama kalau misalkan pada tipe tekanan ini kan penyebabnya ya karena tadi kegemukan atau tekanan penyakit-penyakit kronis, misalkan sering batuk atau setiap buang air besar tuh kotorannya keras sehingga harus mengedan. Nah, itu faktor-faktor pencetus yang harus kita Iya. hilangkan gitu. Nah, kalau tipe desakan sendiri ya itu tadi diatur pola minumnya iya. gitu ya, pola minumnya kurangi berkemih, jangan langsung banyak sekali minum ya, sedikit-sedikit cukup minum sehingga kandung kemih itu mendapatkan cairan itu tuh tidak langsung banyak, tidak langsung banyak, sedikit-sedikit ya gitu. Sehingga itu efektif sekali. Dan satu lagi pada pasien-pasien yang memang sudah parah sekali gangguan berkemihnya itu, kita ajarkan kandung kemih itu untuk berkemih ulang. Misalkan dimulai dari setengah jam. Pada pasien-pasien yang memiliki gangguan ini, kita mulai dari setengah jam, kepingin atau tidak kepingin itu harus berkemih. Apabila sebelum setengah jam sudah ada rasa ingin kencing, maka harus ditahan. Iya. Tetapi apabila setengah jam belum ada rasa ingin berkemih, Baik. sebaiknya kencingkan. Nah itu nanti Itu ditingkatkan. tujuannya seperti apa Dok kalau metode begitu? Untuk melatih kandung kemih. Dan nanti akan ditingkatkan setengah jam. Iya. Setengah jam misalkan sekarang setengah jam, kemudian berikutnya itu 1 jam. 1 jam, sebelum 1 jam ada rasa ingin berkemih, kita tahan. Tapi begitu 1 jam belum ada rasa berkemih, kita kencingkan. Sampai pasien ini bisa menahan kencing 3 jam. 3 jam itu sudah sangat bagus sekali ya, sudah goal dari terapi adalah bisa menahan kencing 3 jam. Karena kan kita tahu sendiri frekuensi berkemih 1 hari itu kan 8 kali sehari ya. 1 hari 24 jam kita bagi 8 kan 3 jam setiap berkemih itu.
Baik, nah dok, nah tapi kalau misalnya nih seperti ini nih sekarang dok permasalahannya. Nah kan tadi dokter untuk mengajarkan metode bagi mereka yang bermasalah dengan penyakit beser ini, yaitu diajarkan bagaimana metodenya itu bisa menahan kencingnya ini Betul, ya dok betul ya, sekali. paling tidak 30 menit, kemudian bertahap menjadi 3 jam dok ya. Betul, Nah betul. ini apakah ada efek sampingnya juga dok ketika kita menahan kencing boleh atau tidak dok? Oh ya, kan ini kan merupakan suatu metode untuk melatih kandung kemih. Yang dilarang itu kan apabila menahan kencing terlalu lama. Ini kan 3 jam itu masih termasuk fisiologi, masih termasuk normal gitu. Malah sering kencing yang memang Yang nggak boleh itu ya yang dok ya? malah yang nggak boleh gitu. Kalau 3 jam saya rasa masih aman gitu ya. Iya baik. Nah, Berarti ini kalau untuk mereka yang masih bisa melakukan di rumah, bagi yang masih sering-sering kencing setiap 1 jam, setiap 30 menit sekali itu boleh dicoba ya dok ya boleh, terapinya di boleh. rumah dok ya dari Ya, ini sekarang. efektif sekali. Coba ditahan-tahan setiap 3 jam ya Iya, dok ya maksimal dok ya. tapi tetap dibantu dengan obat. Obat. Jadi dimulai dari setengah Iya. jam, kemudian ditingkatkan jadi 1 jam, kemudian tingkatkan jadi 1,5 jam, tingkatkan jadi 2 jam, 2,5 sampai 3 3 jam. jam, Ya, iya. gitu. Ya baik, dan ini juga tentunya kembali lagi untuk dari masalah minuman ya dok ya. Iya, Nah ini boleh nggak dok seperti ini? Ini kan bagi yang misalnya suka dengan kafein, nggak bisa kalau nggak kafein ya Betul, dok ya. Nah misalnya sehari 1 atau 2 kali kafein, nah sesudah dia minum kafein, ini saya pernah dengar katanya yang penting perbanyak aja minum air putih, nanti bisa normal untuk frekuensi kencingnya. Betul tidak tuh dok? Iya, ada benarnya, cuma tidak 100% kan. Iya. Karena kalau misalkan kita minum kopinya lebih banyak, nah itu walaupun dengan minum ya tentu iritasi terhadap kandung kemih itu tentu akan lebih Tetap ada. tetap ada gitu ya. Sebaiknya dikurangi ya. Baik, yang paling aman dikurangi Paling saja aman ya dok dikurangi, ya. ya. Iya baik dokter, ini menarik sekali ya. Memang kalau untuk kita membahas tentang beser ini, jujur kalau pada awalnya nih kita mendengar, wah kita mau bahas beser. Nah ini pasti kita identik dengan yang lucu-lucu aja Iya, ya dok iya. ya. Jadi kita ngerasa, wah ini beser ini kan sesuatu yang alami, Betul, yang alami betul. aja gitu, manusiawi gitu. Iya, iya. Padahal kalau kita bahas tidak sesimpel Iya, itu dok ya. malah dijadikan candaan ya biasa. Iya benar sekali dok, ini malah dijadikan candaan dan malah kalau misalnya ada setiap teman atau individu rekan kerja yang suka beser, kita malah ejek dia Iya, ya dok betul ya, bukannya sekali. memberikan solusi. Ya baik dokter, nanti kita lanjutkan di Iya. segmen terakhir untuk di dialog kita sore hari ini. Pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya baik, terima kasih pemirsa Bali TV Anda masih bersama kami dan tidak terasa kita sudah memasuki di sesi akhir ya. Baik, Dokter Fajar, ini tadi kita sudah bahas dari segmen awal sampai sekarang tidak terasa dok di segmen terakhir dok ya. Mungkin apa yang dokter ingin sampaikan terkait poin-poin penting dari topik penanganan beser pada perempuan ini dok? Iya, jadi kan gangguan beser atau gangguan berkemih itu adalah suatu gangguan atau tidak dapatnya seseorang itu mengontrol pengeluaran kencing yang akan berdampak pada kehidupannya, kehidupan sehari-hari, baik pada lingkungan sosial atau pada lingkungan keluarganya sendiri. Nah kemudian memang dibagi menjadi dua, ada tipe tekanan dan tipe desakan. Tipe tekanan ini akibat adanya tekanan dari perut atau yang bahasa awamnya itu kecipirit kencing gitu ya, ada bersin, batuk itu akan mengeluarkan kencing. Kemudian tipe desakan itu adalah ada rasa yang memang desakan yang kuat untuk berkemih, ingin kencing terus, setiap 5 menit, setiap 10 menit ingin berkemih terus. Nah penanganan dari masing-masing itu berbeda. Ya penanganannya adalah kalau pada tipe tekanan itu adalah tergantung berat ringannya. Kalau apabila sudah berat maka kita sudah melangkah ke arah operatif. Sedangkan apabila masih ringan kita bisa melakukan penguatan dari otot-otot di daerah vagina atau di daerah penyokong daerah pintu kandung kencing itu dengan namanya senam Kegel. Kemudian sedangkan tipe desakan sendiri itu lebih cenderung kita menggunakan obat atau terapi obat yang akan kita berikan selama 3 bulan. 3 bulan. Nah mudah-mudahan pasien itu apabila mendapatkan obat 3 bulan itu dia bisa
mengikuti aturan obatnya itu selama 3 bulan, sebab pasti jenuh ya, pasti jenuh mereka minum 3 kurun bulan. waktu 3 bulan 3 dok bulan, ya. Itu cukup lama. Kita biasanya diresepkan obat yang harus dihabiskan kurang lebih 1 minggu itu bosan sekali dok. Kadang-kadang ya seminggu aja kita enggak. Seminggu aja bosan dok ya. Kemudian dok, kapan kita harus berkonsultasi ataupun siap berkonsultasi dan mengunjungi dokter? Terutama kalau biasanya ini kalau mungkin dari diri kita sendiri kan kita ada kesadaran ya dok ya. Kalau ini untuk anak-anak biasanya dok, berarti kita harus mengecek rutinitas mereka ya dok ya untuk aktivitas dari berkemih. Iya, kita kan pasti tahu kapan dikatakan tidak normal ya. Seperti saya katakan tadi itu, apabila berkemih lebih dari 8 kali sehari. Kemudian apabila ada fase mengompol, tidak bisa menahan kencing, belum mencapai toilet sudah kencing gitu. Kemudian tidur malam lebih dari sekali sehari, dia lebih dari sekali malam itu dia bisa sampai 2-3 kali berkemih. Nah, itu sudah sebaiknya mencari penanganannya. Jangan dibiarkan seperti itu, karena memang akan terus bisa malah tambah parah nanti keluhannya seperti itu. Baik, berarti bisa yang dari yang tipe yang seperti tadi ya dok ya, bisa tidak dok awalnya itu dia tipe desakan kemudian akhirnya berubah menjadi tipe tekanan, bisa seperti itu dok? Tidak ya dok ya, itu memang berbeda ya dok? Itu memang 2 kelainan yang terpisah, 2 tipe gangguan berkemih yang terpisah dia. Iya baik. Nah kalau untuk ini dok, untuk dari kasus penanganan operasi sendiri, ini kalau untuk anak-anak apakah sama juga dok di operasi? Ya kalau anak-anak kita kan lebih seringnya tipe desakan. Tipe desakan berarti itu dengan terapi obat aja, sama Cukup terapi obat perilaku aja mungkin. Iya. Ya, tapi kalau pada orang-orang dewasa yang tipe tekanan, kita cenderung biasanya sampai ke tahap operatif dia itu. Iya baik, dan bagaimana caranya untuk menjaga dok sesudah operasi supaya jangan sampai kambuh lagi dok ya, karena kan sayang sekali kita sudah mengikuti pengobatan, sudah operasi tapi akhirnya kambuh kembali. Bagaimana tipsnya dok? Ya tetap yang pertama adalah hindari faktor pencetus, kegemukan. Itu kemudian yang kedua hindari tekanan-tekanan yang di daerah perut seperti batuk lama, kemudian keluhan-keluhan buang air besar yang terlalu keras sehingga setiap buang air besar itu mengedan, itu harus dikurangi. Kemudian lakukanlah senam penguatan itu, senam penguatan otot dasar panggul, senam Kegel itu. Kemudian yang ketiga, jangan mengangkat barang-barang berat. Barang berat yang di sini adalah lebih dari 5 kilo. Nah, itu dikurangi. Itu berisiko sekali untuk terkena gangguan dari berkemih tipe tekanan itu. Iya baik, berarti ini juga untuk ibu-ibu yang sering gendong anak yang mungkin beratnya lebih, itu juga berpengaruh ya dok? Sangat berpengaruh, berpengaruh. Berarti harus selang-seling dok ya, mungkin kalau sudah digendong ya udah diturunkan lagi. Jangan sampai konsisten digendong terus karena ini berpengaruh. Baik dok, untuk dari harapan ke depan untuk pemirsa Bali TV yang sudah menyaksikan tayangan kita sore ini dok, silakan dok. Iya. Mungkin pesan bagi para ibu-ibu atau para perempuan yang mengalami gangguan berkemih. Yang pertama, jangan takut untuk mencari pengobatan. Ya. Karena kondisi-kondisi gangguan berkemih seperti ini adalah kondisi yang tidak normal. Nah, jadinya apabila sudah bertemu apabila merasa diri kita itu ada gangguan, kita sendiri yang merasakannya. Pasti kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak normal, terutama pada fase berkemih. Nah, itu segeralah mencari penanganan, dan tuntaskan penanganan itu. Ya, karena ini dampaknya bisa ke sana ke sini, ini dampaknya gitu loh. Untuk keluarga sendiri, kita juga tidak menjadi rasa percaya dirinya rendah jadinya, karena kan bau amis terus kan, kita pakai pampers terus kemana-mana itu padahal masih muda tapi kita sudah menggunakan pampers. Nah, itu mungkin kita harus melakukan penanganan yang tepat pada ibu-ibu dengan gangguan berkemih seperti ini. Iya baik, dan tentunya harapannya setelah sore hari ini banyak sekali diedukasi sama Dokter Fajar terkait dari penanganan BSR ini, kita jadi lebih paham ya dok ya, bahwa jangan sampai mengabaikan ketika kita memiliki kebiasaan ingin berkemih terus yang melewati batas wajar ya dok ya. Baik dokter, sebelum saya tutup untuk dialog sore ini, ada lagi pesan yang ingin disampaikan terakhir untuk pemirsa Bali TV atau sudah cukup dokter? Mungkin sudah cukup ya, dokter, kita sudah lumayan tadi mengulas itu semua tentang gangguan berkemih dan dari A sampai Z itu penanganannya. Baik, ini sudah jelas sekali ya dok ya, bahkan dari sampai penanganan, pencegahan, dan yang terakhir sampai dengan pengobatannya ya dokter ya. Baik, terima kasih sekali Dokter Fajar untuk ilmu dan untuk edukasinya untuk sore hari ini. Dan pemirsa Bali TV, demikianlah dialog kita sore hari ini bersama Dokter Fajar terkait topik kita penanganan
jangan beser pada perempuan. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi informasi yang baik untuk pemirsa Bali TV. Ya, dan akhir kata saya Rais Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.